Kalau Anda katakan amin kalau Anda percaya. Ini bukan tempat kita. Jadi jangan merasa enak di tempat ini. Amin. Tapi nikmatilah sementara kita masih di tubuh yang lama. Karena Tuhan ingin melihat dirinya terpantul melalui akan tubuh-tubuh yang fana ini di dalam sebuah pelayanan yang mulia di akhir zaman. Dia mendatangkan sendiri sebuah pelayanan karena dia sendiri yang turun di akhir zaman. Amin. Untuk membawa umatnya kepada suatu pelayanan yang benar di akhir zaman untuk menyelesaikan pembangunan bait suci di mana Roh Allah diam di dalamnya, untuk menghasilkan sosok manusia yang sempurna, untuk menghasilkan karya agung, the masterpiece di akhir zaman yang akan mengucapkan lagi firman Tuhan itu. Firman yang diucapkan yang adalah benih yang asli. Amin. Haleluya. Mempelai wanita memiliki demikianlah firman Tuhan, dan apa yang dia ucapkan jadi, dan itu sedang di dalam proses untuk menuju kepada kesudahannya. Dan sekarang kita berkumpul di sini adalah untuk menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Amen. Dan hati kita pasti bergairah untuk segera pulang ke tempat dari mana kita berasal. Haleluya. Pulang ke tempat dari mana kita berasal. Yesus katakan, aku berasal dari atas, kamu berasal dari bumi. Dan kita bisa katakan yang sama. Katakan, kita berasal dari atas. Katakan pada saudara dan saudarimu, kita datang dari atas. Amen. Haleluya. Karena Rasul Paulus katakan di 1 Tesalonika 4, hiburkanlah satu dengan yang lain dengan kata-kata ini. Apa yang dikatakan di 1 Tesalonika 4? Tuhan turun sendiri dari surga dengan seruan, dengan suara, dengan sangkakala. Jadi kita tahu bahwa kita berasal dari sana. Haleluya. Dan kita senang, kita akan segera kembali. Dan kita akan menutup tahun 2016. Dan kita akan melihat tahun 2017 di dalam sebuah kepastian iman. Itulah sebabnya musik nyanyian dilakukan bahwa kita harus terikat dengan sang absolut kita. Karena firman adalah absolut bagi mempelai wanita. Amin. Haleluya. Firman adalah absolut bagi mempelai wanita. Tidak ada yang absolut di dunia ini selain hanya firman Tuhan. Itulah sebabnya betapa kita menikmati firman ini seperti Anda menikmati masakan yang enak di ruang makan sana, maka demikianlah kita menikmati firman Tuhan dengan air liur spiritual kita. Amin. Dan itu adalah makanan yang lezat, menu yang spesial yang Tuhan berikan di akhir zaman. Dan saya percaya tidak ada orang yang makan dengan kurang gairah. Amin. Dan saya percaya Anda makan di sana dengan penuh gairah, apalagi kalau lapar. Buat Anda selalu lapar. Karena diberkatilah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Amen. Jika Anda lapar, maka Anda akan makan dengan lahap. Anda akan makan dengan gairah. Dan yang kemudian Anda akan bilang kepada koki di sana, terima kasih sister. Amin. Karena Anda selalu akan mengatakan terima kasih Tuhan. Jadi kenapa nggak katakan terima kasih sister? Amin. Kayaknya ada yang belum mengucapkan hal itu. Jadi kalau belum, belajarlah untuk memuji Tuhan di dalam saudara dan saudarimu. Amin. Karena setiap hari Anda katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kenapa tidak katakan kepada saudara dan saudarimu, suami dan istri, terima kasih senantiasa. Amin. Haleluya. Karena itulah sebuah sikap yang benar dari orang yang percaya. Haleluya. Dan kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Kita sudah mendapatkan lawatan yang manis dan kita akan sedang menerima. Besok Brother Michael akan berkhotbah untuk kita. Dan tadi Brother Claude sudah mengingatkan kita dengan pengaruh. Karena kita adalah orang-orang yang dipengaruhi. Dan Anda juga mempengaruhi. Amin. Dan berbicara tentang lagu sedikit. Anda percaya bahwa Anda juga dipengaruhi? Ketika dulu Anda dipengaruhi oleh Raja Uzia denominasi. Sehingga Anda menyanyikan lagu-lagu Nikita, Mawar Simorangkir. Apalagi? Si Siombing itu bukan Siombing yang di sini, beda. Di sini Siombing udah bagian mempelai wanita. Ya kan? Anda dipengaruhi kan? Ya, sehingga setiap saat baik di mobil Anda, baik di rumah, bahkan ketika berjalan Anda menyanyikan lagu-lagu itu. Tapi Anda sudah di dalam pesan. Anda sudah menerima kebenaran di akhir zaman.
Tapi di bagian tertentu Anda masih bersandar kepada denominasi. Anda sadar itu? Halo? Tapi tahun berjalan, waktu berjalan, Tuhan bangkitkan orang-orangnya. Amen. Tuhan berikan inspirasi, pengilhaman demi pengilhaman untuk menulis lagu yang baru, nyanyian yang baru, nyanyian yang adalah penyingkapan firman, misteri yang dibukakan, sehingga kemudian Anda tidak lagi bersandar kepada lagu-lagu yang lama. Amin. Anda tidak lagi bersandar kepada penulis-penulis lagu dari denominasi dan organisasi. Anda sudah berpindah, sehingga kita bisa melihat proses perpindahan kita dari yang lama kepada yang baru, dari zaman Pentakosta untuk masuk ke dalam zaman mempelai wanita. Bahkan bagi sebagian orang, kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa ternyata di bagian tertentu saya masih dipengaruhi oleh yang lain. Dan inilah zaman mempelai wanita, ketika kepenuhan firman telah tiba. Amin. Di mana semua elemen harus ada di sini. Semua yang ada di gereja Alfa harus ada di Omega. Maka tidak ada apapun unsur yang lain yang mengikuti yang datang dari Laodikia, datang dari Pentakosta, selain semuanya adalah zaman mempelai wanita. Amin. Sehingga bahkan cara Anda berdoa pun berbeda. Bahkan sikap dan tindakan Anda pun berbeda. Anda menunjukkan kualitas bahwa Anda lah orang percaya akhir zaman. Mereka yang telah dihidupkan benihnya oleh sang dinamik. Amin. Matahari telah terbit dan menghidupkan benih dan potensi kehidupan di dalam Anda. Dan Anda dihidupkan untuk menjadi serupa dengan gambar ilahimu. Haleluya. Dan untuk itulah Tuhan kirimkan pesan di akhir zaman. Untuk itulah Tuhan kirimkan utusan meterai ketujuh. Adalah untuk membangunkan mempelai wanita dari spiritual amnesia. Sehingga Anda bukan lagi manusia yang lama. Anda adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Amin. Jika yang sempurna telah tiba, maka yang tidak sempurna akan berlalu. Haleluya. Anda tidak lagi di kulit sekam, Anda di dalam biji yang sepenuhnya. Amin. Anda bukan lagi anak-anak, tapi Anda sudah meninggalkan sifat anak-anak. Dan sekarang manusia dewasa telah tampil. Glory. Haleluya. Mereka yang dipenuhi dengan roh Allah, mereka yang dipenuhi dengan pengetahuan firman, mereka yang mampu untuk menjadi pengaruh yang baik bagi satu kepada yang lain. Dan Anda sendiri hanya dipengaruhi dari sorga. Amen. Anda hanya memperoleh pengaruh dari Roh Kudus yang telah dinyatakan kembali oleh pesan terang di waktu senja, melepaskan Roh Kudus dari sungai Efrat denominasi, dan Anda dipengaruhi oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga hidup Anda dan saya berbeda. Amin. Jalan Anda berbeda. Anda menjadi kakinya Tuhan, Anda menjadi tangannya Tuhan, Anda menjadi matanya Tuhan, Anda menjadi telinganya Tuhan. Segala gerak-gerik Anda adalah Tuhan yang sedang dimanifestasikan melalui tubuh-tubuh yang fana. Glory. Dan itulah pelayanan mempelai wanita di akhir zaman. Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Adalah orangnya. Amin. Adalah orangnya yang sudah dibangkitkan. Dan tidakkah Anda bersuka cita? Itulah kegembiraan kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan mengambil sesi ini. Dan sebenarnya saya tidak mempersiapkan untuk khotbah. Tapi kita fleksibel. Saya berharap Brother Claude dan Brother Mike akan bisa mengambil alih semuanya. Tapi inilah, manusia punya program, tapi Tuhan punya programnya. Dan kita hanya tunduk pada programnya Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang fleksibel. Amin. Ya. Karena mereka yang fleksibel, mereka mudah untuk dituntun oleh Roh Allah. Sehingga bukan lagi kita yang memimpin, tapi Dia yang memimpin. Dan kita terikat kepada Sang Absolut kita. Kita buka di kitab Wahyu. Sesuai dengan topik pertemuan kita. Merpati dan mempelai wanita. Dan kita tahu merpati adalah Roh Kudus.
Ayat 14, Wahyu 22. Ayat 14. Diberkatilah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Kalau bahasa Indonesia, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Dalam bahasa Inggris, diberkatilah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Satu pohon kehidupan, the tree of life. Bukan pohon-pohon, pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi untuk masuk ke dalam kota yang dijanjikan, sebagaimana nyanyian tadi berkata, I'm looking to the city. Aku sedang menantikan kota itu. Dan itulah kota Yerusalem yang baru. Maka melakukan perintahnya adalah persyaratan untuk bisa masuk ke kota itu melalui pintu-pintu gerbangnya. Dan Yesus adalah pintu itu sendiri. Dan Yesus adalah pohon kehidupan. Dan Yesus berkata di Yohanes, jikalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segenap perintahku. Amin. Dan Yesus adalah Jehovah di perjanjian lama, Yesus perjanjian baru. Ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Otomatis Anda tidak beroleh tempat dan bagian di dalam kota tersebut. Siapa mereka? Anjing-anjing. Anjing bicara bangsa kafir. Bangsa kafir adalah penyembah berhala. Namun dari antara bangsa kafir, Tuhan memilih mempelai wanitanya. Anda ingat perempuan Sirofenisia diserupakan seperti seekor anak anjing. Amin. Dan dia mengatakan, ya benar. Tapi anjing memakan rempah-rempah, remah-remah yang roti dari yang jatuh dari meja tuannya. Nah, besarlah imanmu, hai perempuan. Amin. Jadi Anda bukan anjing-anjing yang di luar. Anda adalah seperti Kaleb. Anjing adalah seekor binatang yang setia kepada tuannya. Amin. Dan Anda setia pada firman-Nya. Karena Dia yang telah setia kepada Anda dan saya. Amin. Dia berikan rohnya untuk membuat kita mampu untuk setia pada firman-Nya. Glory. Dan juga tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Ada sambutan. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Gratis. Mari kita tundukkan kepala nanti kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat sesi pada senja hari ini. Kami bisa berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Untuk menikmati akan hadirat-Mu. Menikmati Tuhan akan kehadiran-Mu. Menikmati Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang lebih kami inginkan di dalam hidup ini Tuhan. Selain kami ingin melihat Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang adalah firman itu Tuhan. Dan kami ingin tinggal senantiasa di dalam bait-Mu yang kudus. Di tempat di ruang Maha Kudus. Di mana Shekinah glory itu ada di situ Tuhan. Oh Tuhan, di situ ada kursi pendamaian yang diperciki dengan darah itu Tuhan. Di situ ada mana yang asli yang turun pada mulanya Tuhan, mana yang tersembunyi. Di situ ada tongkat Harun yang berbunga. Di situ ada firman-Mu dituliskan Tuhan. Oh sungguh Tuhan, itulah tempat yang kami inginkan.
bagian yang terbaik yang Kau sediakan bagi umat-Mu di zaman ini Tuhan. Sehingga kami aman di situ Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang terisolasi, yang terpisahkan dari dunia ini Tuhan. Dari pengaruh kosmos tatanan dunia ini Tuhan. Dari pengaruh akan Hollywood Tuhan. Dari pengaruh Tuhan akan denominasi. Dari pengaruh Tuhan akan orang-orang tukang sihir, penyembah berhala, anjing-anjing ini Tuhan, para pembunuh dan pendusta ini Tuhan. Oh Tuhan, dari pengaruh akan doktrin-doktrin yang palsu Tuhan. Kami aman di situ Tuhan. Kami beristirahat di situ Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Telinga kami dibutakan Tuhan. Telinga kami ditulikan. Mata kami tidak melihat hal-hal yang di luar sana Tuhan. Karena itulah ruang kedap suara. Itulah tempat yang supranatural. Dan di situ Tuhan Samuel mendengar suara yang supranatural. Di situ Tuhan akan Lazarus mendengar suara yang supranatural. Di situ Elia mendengar suara yang supranatural. Di situ nabi-nabimu mendengar suara yang supranatural. Di situ mempelai wanitamu juga mendengar suara yang supranatural. Oh sungguh indah Tuhan, kami hanya ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami inginkan Tuhan. Saat ini pun kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Nyatakan, bisikkan Tuhan akan firman-Mu ke dalam telinga rohani kami Tuhan. Karena Engkau memberitahukan misteri-Mu. Engkau menjelaskannya kepada yang Kau kasihi Tuhan. Membisikkannya supaya dunia tidak bisa mendengar. Sehingga dunia tidak bisa melihat Tuhan. Karena mereka dibutakan oleh ilah zaman ini Tuhan. Tetapi Engkau mengirimkan sang merpati, haleluya, datang pada domba-Mu Tuhan, memimpin Raja Wali-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin anak-anak-Mu Tuhan, haleluya, dan memberikan penerangan Tuhan, pengertian yang jelas Tuhan, akan misteri yang tersingkap di akhir zaman ini Tuhan, untuk membuat kami mengetahui posisi kami Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan, dan untuk memampukan kami Tuhan untuk menggenapkan akan visi-Mu Tuhan, untuk menghasilkan sebuah gereja yang tak bercacat celah. Haleluya. Gereja yang tanpa dosa. Sehingga di mana umat-Mu berkumpul Tuhan, tanpa dosa di situ Tuhan, maka peristiwa Ananias dan Safira terulang kembali Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sudah melahirkan gereja-Mu di Yerusalem Tuhan. Maka Engkau memiliki Yerusalem surgawi-Mu Tuhan Yesus, Omega di akhir zaman Tuhan, untuk memanifestasikan kembali di bawah pesan restorasi, pesan pemulihan di zaman ini Tuhan, untuk kembali kepada doktrin pengajaran dan iman dan tindakan Roh Kudus yang dulu terlihat di dalam gereja yang alfa yang mula-mula itu Tuhan. Oh sungguh Tuhan, itulah janji Tuhan, dan harus tergenapi di akhir zaman Tuhan. Dan kami ingin melihat kumpulan kami, orang-orang-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu di negeri ini Tuhan, menggenapi Tuhan, dan memanifestasikan Tuhan apa yang dulunya sudah Engkau kerjakan di awal mula Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Engkau ingin melihat diri-Mu kembali dimanifestasikan di akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga. Kabulkan doa kami Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Dan ilhamkan kami dengan firman-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Glory. Silakan duduk. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati bacaan firman-Nya. Glory Jesus. Saya akan berikan apa yang sudah disampaikan di gereja selama ini, dan untuk mengulang lagi apa yang Tuhan sudah nyatakan di hari-hari yang sudah kemarin, sehingga kita akan semakin disegarkan oleh firman-Nya, dan kita dibuat siap bagi kedatangan Tuhan. Amin. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita mendengar akan bunyi di stasiun kereta api bahwa kereta sudah akan tiba, maka kita harus tinggalkan percakapan kita. Kita harus tinggalkan perbincangan kita satu dengan yang lain. Kita harus tinggalkan, mungkin Anda sedang makan kacang. Amin.
Mungkin Anda sedang main smartphone, internet. Anda tinggalkan semuanya itu dan angkat koper Anda dan berdiri di tempat yang telah ditentukan. Dan ketika kereta api tiba, maka pintu terbuka dan Anda akan segera masuk ke dalamnya. Karena Anda tidak ingin ketinggalan kereta api. Amin. Kita tidak ingin ketinggalan pengangkatan. Kita tidak ingin ketinggalan hari yang mulia itu. Haleluya. Sebab Nabi sudah berkata, hanya ada satu jalan keluar bagi dunia ini. Pengangkatan. Namun sayangnya bagi dunia ini, pengangkatan hanya untuk mempelai wanita. Amin. Pengangkatan adalah untuk mereka anak-anak yang diadopsi di akhir zaman ini. Glory. Pengangkatan hanya untuk domba. Pengangkatan hanya untuk Raja Wali. Itulah sebabnya Tuhan janjikan Roh Kudus akan datang dan memenuhi kita. Pada hari itu kamu akan tahu. Sayang bagi dunia ini. Karena kasihnya Allah pilih-pilih. Jadi jika Tuhan sudah memilih saudara untuk menerima dan mendengar pesan ini, maka kita ingin memastikan bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan seperti Wahyu 22 katakan, kita mentaati setiap perintah-perintahnya. Dan kita akan beroleh bagian di dalam pohon kehidupan tersebut. Dan kita akan masuk ke kota yang dijanjikan tersebut melalui pintu-pintu gerbangnya. Oh, sungguh janji Tuhan adalah ya dan amin. Itulah sang absolut kita. Tidak terbantahkan. Glory. Di Wahyu 22 ayat 16 dikatakan bahwa aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah akar dan tunas Daud. Yaitu adalah keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Malaikat adalah utusan Tuhan. Maleakhi 4 adalah utusan Tuhan, nabi yang dijanjikan di akhir zaman. Dan kesatuan antara Kristus dan nabinya sudah berlangsung di muka bumi ini. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang besar, pelayanan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, terulang kembali di akhir zaman. Sebelum Sodom dan Gomora modern dihanguskan oleh api yang telah tersedia bagi dunia ini, maka Tuhan menjanjikan seorang utusan, malaikat jemaat bagi zaman ini. Amin. Seorang utusan, haleluya, yang akan menyampaikan, mengumandangkan sebuah pesan untuk mengumpulkan, untuk menghimpunkan orang-orang kudusnya sebelum kedatangan Dia yang kedua. Karena sebelum hujan turun, maka awan harus menyatu. Sebelum Dia datang yang kedua, maka mempelai wanita harus menyatu. Amen. Sebuah prinsip dari yang natural, demikian juga yang spiritual. Sebelum akan burung-burung ini terbang berimigrasi pada musimnya pindah, maka mereka akan berkumpul bersama-sama, mereka akan berkelompok bersama-sama. Amen. Dan mereka tidak akan mengadakan pemilu atau pilkada. Mereka tidak akan melakukan pemilihan suara. Amen. Siapa yang akan jadi pemimpin, tapi mereka berbicara dengan suatu bahasa tertentu sehingga Tuhan sendiri yang telah menentukan pemimpinnya, sehingga ketika yang satu bergerak maka semuanya bergerak. Tuhan sendiri yang menentukan Kristus, Roh Kudus adalah pemimpin mempelai wanita. Anda tidak mencoblos, Anda tidak memilih dia, Dia sendiri yang menentukannya. Amen. Maka Dia sendiri kirimkan utusan dengan sebuah pesan. Amen. Dan Roh Kudus mengumpulkan saudara, maka kita sangat peka dengan naluri Roh Kudus. Ketika Dia bergerak, haleluya, maka anak-anak Allah pun bergerak. Ketika gembala bergerak, maka domba mengikuti. Kemana merpati bergerak, maka Raja Wali dan domba mengikuti. Karena ketiganya memiliki sifat yang sama. Haleluya. Dan Roh Kudus memimpin anak-anak Allah, maka harus ada kesatuan terlebih dahulu. Sister-sister yang tua tadi yang sudah menikah, walaupun belum semuanya tua, mereka menyanyikan kita semualah satu. Dan itu bukan slogan. Amen. Itu bukan sekedar ucapan di bibir. Itu harus menjadi sebuah manifestasi
dan prosesnya harus jelas. Amin. Haleluya. Prosesnya harus jelas. Pemanifestasiannya harus jelas. Bahwa Anda adalah satu. Amin. Anda tidak terserak kemana-mana. Haleluya. Anda adalah satu karena hanya ada satu tubuh dengan satu kepala. Itulah sebabnya dia sendiri yang turun karena dialah sang kepala atas tubuhnya sendiri. Untuk menyelamatkan tubuh seperti Efesus 5 katakan. Amin. Bukan yang menyelamatkan tubuh adalah kepala. Maka dia harus datang untuk menyelamatkan kita. Untuk keluar dari Edennya setan. Menyelamatkan kita untuk meluputkan kita dari api penghakiman yang akan datang atas mereka yang menolak pesan di akhir zaman. Glory. Dan menolak pesan di akhir zaman, Anda tidak perlu menolak pesan secara keseluruhan. Karena peristiwa di Taman Eden harus terulang kembali. Anda menolak 5% dari pesan, Anda sudah menolak keseluruhan pesan. Amin. Karena ini zamannya ketika manusia harus hidup oleh setiap firman Tuhan. Amin. Hawa hanya menolak satu kata dan sudah menjadikan dia dulunya antikris yang pertama. Dan tidak ada antikris yang akan masuk ke kota Yerusalem yang baru. Tidak ada antikris yang akan masuk dalam perjamuan kawin malam anak domba. Kita ingin memastikan bahwa kita makan setiap firman Allah. Dan apa yang kita makan itu yang menjadikan tubuh kita. Jika Anda makan nasi, maka Anda melihat tubuh Anda seperti itu. Amin. Orang Asia. Kalau Anda makan firman Tuhan, maka Anda menjadi suratan Kristus yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Amin. Maka Anda sedang memanifestasikan Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita makan dari setiap firman. Karena Roh Kudus dikirim kepada kita untuk memimpin mempelai wanitanya, untuk menggenapkan akan setiap misteri yang sudah dijanjikan, yang telah disingkapkan di akhir zaman oleh sang utusan di akhir zaman. Tanpa kita, mereka semua tidak sempurna. Anda berada di posisi yang sangat penting, karena inilah adegan yang terakhir. Babak yang terakhir dari drama akhir zaman. Haleluya. Itulah sebabnya Nabi memberikan ilustrasi dengan drama Romeo dan Juliet. Haleluya. Dan itu sangat alkitabiah di akhir zaman. Amen. Dan Anda berada di babak yang terakhir ketika Romeo akan mengambil Julietnya dan tidak ada seorang pun yang tahu. Karena pengangkatan berlangsung dari dalam keluar. Haleluya. Pengangkatan bukan dari luar ke dalam. Sehingga tiba-tiba Anda lenyap, hilang dari dunia ini. Pengangkatan dari dalam keluar. Sehingga akan Anda diubahkan oleh iman di dalam Anda. Iman pengangkatan. Anda sedang di dalam proses pengangkatan. Anda di dalam posisi pengangkatan. Amin. Anda harus menyelesaikan penghitungan mundur Anda. Haleluya. Sebelum roket akan meluncur ke angkasa dengan kekuatan api yang di dalam dirinya. Dan api adalah Roh Kudus. Tiang api itu sendiri. Api harus membara di dalam diri Anda. Sehingga tiba waktunya penghitungan mundur berakhir. Haleluya. Maka Anda akan naik ke atas. Dan tidak akan ada yang bisa menstop Anda. Haleluya. Karena Anda adalah astronot rohani di akhir zaman. Amen. Anda sedang membuka pintu bagi tampilnya dua nabi Yahudi Israel. Glory. Anda sedang membuka pintu untuk keselamatan Injil pendamaian akan menuju ke Israel. Dan itu artinya bahwa zaman-zaman bangsa kafir sudah berakhir. Karena mempelai wanita sudah naik. Mempelai wanita sudah pulang. Roh Kudus di dalam Anda akan menembakkan Anda ke atas. Amen. Dan akan bertemu dengan sang anak Allah. Glory. Di pertemuan di angkasa. Dan itu hanya ada anak Allah dan mempelai wanita. Oh, sungguh sebuah janji yang mulia. Amen.
Tidak ada janji yang lebih besar daripada itu selain pengangkatan bagi mempelai wanita. Dan pelayanan sang utusan malaikat sudah berakhir. Wahyu 10 ayat 1 sampai 7 sudah selesai. Amin. Seruan sudah sejarah. Namun sekarang suara penghulu malaikat, suara kebangkitan sedang mengumandangkan suaranya. Kelima jawatan sedang mengumandangkan suaranya di seluruh dunia. Amen. Mereka bersaksi, mereka bernubuat, mereka berkhotbah memberitakan Injil yang sama yang sudah keluar dari mulut nabinya. Maka mempelai wanita sedang mengumandangkan dengan pesan yang sama. 5 jawatan dikirimkan adalah untuk kesempurnaan mempelai wanita. Jadi mempelai wanita hanya mempelai wanita yang sejati yang mampu untuk makan keseluruhan firman. Karena semenjak meterai-meterai dibuka, maka Brother Branham mengatakan Alkitab ini menjadi kitab yang baru. Kitab yang baru bukan karena Anda beli baru di toko buku rohani sehingga atau Anda memiliki terjemahan versi yang baru, tapi ini menjadi hidup di dalam Anda. Amin. Sehingga Anda hidup oleh setiap firman. Karena firman ini dari Kejadian sampai Wahyu sudah masuk ke dalam tubuh Anda. Dan apa yang Anda makan, itulah yang menjadikan Anda. Sehingga Anda mendapatkan benih dari sang mempelai pria Anda yang adalah firman tersebut. Sehingga Anda mulai mengalami proses seperti Maria ketika Gabriel datang dengan sebuah pesan dan Roh Kudus turun. Amen. Haleluya. Anda melihat malaikat telah datang, pelayanan Brother Branham telah dinyatakan, utusan telah dinyatakan, pesan telah dinyatakan, dan yang berikutnya Roh Kudus datang. Amen. Dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Membuat Maria mengandung. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus zaman ini? Mengikuti pesan yang disampaikan, membuat mempelai wanita mengandung. Dan apa yang dikandung di dalam perempuan Maria perawan ini? Firman, Mesias, Kristus. Haleluya. Apa yang dikandung oleh Roh Kudus di dalam diri mempelai wanita di akhir zaman? Firman yang sama, Kristus, Mesias. Haleluya. Amen. Tetapi ketika Maria mengandung, dia harus mengalami pergolakan politik di masa tersebut. Penganiayaan berlangsung dan prinsip yang sama. Perempuan Maria akhir zaman juga sedang mengandung ketika Anda juga akan mengalami pergolakan politik, pergolakan ekonomi di seluruh dunia, krisis dan tekanan melanda. Amen. Godaan dan pengaruh yang besar dari air bah setan melanda dunia ini. Tidak terkecuali akan sampai ke kedalaman. Amin. Tapi ada seorang perempuan, perawan, mempelai wanita akhir zaman yang sudah mendapatkan lawatan malaikat dan yang sudah mengandung oleh sang merpati. Dan yang sedang mengemban tugas untuk melahirkan pada waktu yang telah ditentukan. Haleluya. Dan Anda tidak bisa melahirkan prematur. Anda melahirkan tepat pada waktunya. Anda tidak, kalau di dalam kehamilan secara natural, Anda harus cek USG kepada dokter untuk memastikan kandungan Anda sehat dan seterusnya. Maka itulah sebabnya Anda datang ke gereja untuk selalu mencek apakah kandungan Anda sehat atau tidak. Haleluya. Amen. Dan hanya ada satu dokter, Kristus sendiri. Dialah sang tabib yang ajaib. Amen. Kalau di zaman dulu ada dokter Musa, maka di zaman ini pun ada dokter pesan di akhir zaman. Haleluya. Sehingga Anda mendapatkan suplai vitamin bagi janin Anda. Sehingga Kristus semakin besar dan semakin besar dan semakin besar, dan Anda semakin kecil dan semakin kecil dan semakin kecil. Dia semakin besar akan merubah cara berpakaian Anda. Amen. Ketika masih kecil Anda pakai mungkin levis, jeans, celana ketat dan lain sebagainya, tapi kandungan semakin besar, Anda tidak bisa memakai celana lagi. Anda harus merubah cara berpakaian Anda. Dan Anda berjalan bukan lagi seperti anak gadis ketika loncat naik bus sana dengan enaknya, tapi sekarang Anda harus berhati-hati. Amen. Anda harus sangat berhati-hati ketika usia kehamilan sudah semakin tua. Amen. Otomatis ketika janin spiritual di dalam Anda semakin membesar, maka seluruh pemikiran Anda, seluruh tubuh Anda, seluruh dandanan Anda otomatis berubah.
Ibu-ibu yang sudah mengalami pasti mengalami yang sama. Tahu apa yang sedang saya bicarakan. Amen. Dan yang natural menggambarkan yang spiritual. Itu sebabnya Tuhan terus memberikan firman-Nya untuk membuat janin Kristus hidup dan terlihat manis di dalam kandungan mempelai wanita di akhir zaman. Sebelum kita akan ada pertemuan dengan anak Allah, mempelai wanita melahirkan pertemuan di angkasa. Sangkakala terakhir akan berbunyi dan kita semua akan naik ke sana dengan tubuh yang baru. Tidakkah kau mendengar Teofani mau memanggilmu? Haleluya. Dan kita sedang dibawa ke arah itu. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan untuk memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amen. Ketika kita menerima pesan di awal-awal, kita hanya menerima firman kebenaran segini. Tapi ketika kita terus berlanjut dengan setia mengikuti firman demi firman, maka firman akan semakin membesar dan semakin membesar. Perut Anda dari bulan yang pertama, bulan kedua, bulan ketiga semakin membesar dan semakin membesar. Haleluya. Sehingga Anda akan sanggup berkata seperti Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Amen. Biarlah dia seorang yang diurapi semakin besar dalam hidupku dan aku semakin kecil. Biarlah Itok Rumbayan, Paul bin Manalus, Sonar Manulang semakin kecil, tapi Kristus semakin besar. Haleluya. Sehingga hanya nama dia yang dimuliakan. Sebab nama itu adalah kehidupan bagi mempelai wanita. Glory. Allah sudah menyediakan sebuah tempat menyembah dan aku akan meletakkan namaku di situ. Roh Kudus membawa Anda untuk menggenapkan setiap janji Tuhan. Dia tidak pernah lalai. Ketika Anda terlihat lalai, maka Roh Kudus membangunkan Anda, mengingatkan Anda, karena dialah alarm kita. Anda butuh alarm ketika Anda harus bangun pagi pada jam tertentu, supaya Anda tidak terlambat masuk kantor, pergi kerja, pergi ke sekolah. Maka Roh Kuduslah alarm Anda untuk membangunkan Anda. Roh Kudus juga alarm untuk memperingatkan Anda. Amen. Dia selalu memperingatkan Anda. Itulah sebabnya ada seorang yang senantiasa mengawasi Anda. Amen. Ketika Roh Kudus memberikan kepada nabinya pratayang mempelai wanita. Haleluya. Maka Anda melihat dalam pratayang itu, barisan Kristen sedang berjalan menuju kepada kemuliaannya. Amen. Kita sedang berbaris-baris menuju pada Yerusalem yang baru. Haleluya. Tapi ada di antara kita mencoba untuk keluar barisan. Mungkin tertarik kepada sesuatu yang datang dari luar sana. Amin. Mungkin terpengaruh dengan sesuatu yang dari luar sana. Tapi ada seorang yang mengawasi Anda. Roh Kudus mengawasi Anda. Firman mengawasi Anda. Anda datang ke tempat kudusnya Tuhan, maka di sini air pembasuhan firman terus diberikan kepada Anda, memperingatkan Anda dan berkata, tetap di dalam barisan. Haleluya. Karunia-karunia rohani bekerja dalam tubuh gereja lokal adalah untuk menjaga gereja tetap bersih dan lurus. Haleluya. Dan Anda mengikuti ketukan irama sang amen. Sang arranger besar Anda, penulis lagu itu sendiri. Haleluya. Sang pencipta lagu tersebut. Anda sedang mengikuti irama dan ketukan simfoni surgawi. Amen. Dia punya ketukan dan iramanya sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya betapa pentingnya musisi untuk belajar ketukan dan irama. Amin. Sehingga tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat, tapi semuanya harmonis pada ketukan yang sama. Karena Tuhan tidak mengikuti ketukan dan irama Anda dan saya. Kita yang harus menyesuaikan dengan ketukan dan irama surgawi. Meterai ketujuh datang sang komposer. Dia datang kepada sang dirijen untuk memimpin para pemain orkestra surgawi dia. Sehingga Anda mampu memainkan biola Anda dengan baik. Sehingga Anda mampu memainkan alat musik apapun yang Tuhan percayakan untuk Anda dan saya mainkan. Tidak semua orang memainkan biola. Tidak semua orang memainkan alat-alat musik tertentu. Tapi kepada setiap orang, Tuhan tahu Anda punya kualitas dan talenta dan kemampuan untuk memainkan. Anda punya kemampuan untuk menjadi diaken. Anda punya kemampuan untuk menjadi trustee. Anda adalah seorang yang dipanggil untuk berkhotbah. Anda seorang yang dipanggil untuk melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan semuanya lah untuk kerajaan Allah.
Haleluya. Dan kenapa Tuhan, dan dari mana Tuhan memberikan instruksi-instruksi tersebut? Tuhan berbicara dari firman-Nya. Dan Alkitab ini, sayangnya bagi teologi, malang bagi mereka, tapi tidak bagi mempelai wanita. Mereka masih mencoba untuk menafsir isinya. Tapi sang penafsir firman telah datang. Sabnat Panea telah tiba. Karena nabi artinya lah penafsir firman yang tertulis secara ilahi. Dia telah tiba dan dia menafsirkan isinya. Sehingga dialah seorang yang menempatkan Anda pada posisinya. Dan firman ini dikumandangkan dari mimbar. Haleluya! Oleh malaikat jemaat, nabi di akhir zaman. Oleh malaikat jemaat di dalam tubuh gereja lokal. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana firman menghidupkan setiap karunia dan talenta. Dan itulah pelayanan roh di dalam gerejanya sendiri. Menempatkan Anda dan saya, bukan keinginan saya, bukan keinginan si anu, bukan keinginan si ini, tapi oleh ilham roh. Gimana firman Tuhan disampaikan, maka masing-masing akan mendapatkan pengilhaman Roh Kudus. Dan Anda merasakan panggilan Anda. Anda merasakan sentuhan daripada Roh Kudus. Sehingga Anda mulai memiliki keputusan, aku mau melayani Sang Raja. Haleluya! Sehingga ketika Anda melayani Sang Raja, maka Anda akan diinterview ketika seperti di pekerjaan Anda di luar sana. Anda dipanggil, Anda diwawancarai, dan Anda diuji, Anda ditesting, dan kemudian Anda masuk kerja. Dan kemudian Anda diberikan jenis pekerjaan apa yang harus Anda laksanakan. Karena tidak semua pekerjaan cocok buat Anda. Amin. Maka Tuhan sendiri yang sudah memilih Anda, menentukan Anda oleh predestinasi Dia. Dia sendiri yang tahu. Dia tidak perlu mewawancarai Anda. Dia akan berbicara dalam hati Anda. Dan Anda akan menangkap suara itu. Dombaku mendengarkan suara gembalanya. Bukan hanya Anda menerima pesan, aku sudah terima pesan, aku mendengar suara gembala. Lebih dari itu. Karena dia menghendaki sebuah pelayanan. Dia bukan sekedar membawa Anda keluar dari denominasi untuk dikumpulkan sehingga kita terlihat hura-hura di sini. Amin. Kemudian kita mengatakan, saya orang percaya, saya masuk pesan. Tidak. Untuk masuk pesan, Anda harus punya pelayanan. Karena dialah Sang Raja yang ingin dilayani. Dia punya kebutuhan. Marta tahu kebutuhan Yesus. Dia membeli minyak yang mahal narwastu. Dia melayani Yesus dan membasuh kakinya. Amin. Perempuan-perempuan di dalam Alkitab di Perjanjian Baru mengerjakan itu karena mereka tahu kebutuhan Yesus. Firman disampaikan, pengajaran disampaikan, khotbah disampaikan dari pengkhotbah-pengkhotbah yang sejati di akhir zaman adalah untuk membuat Anda individual mengetahui apa yang menjadi kebutuhan Yesus. Tidak semua tangan, tidak semua kaki, tapi Sang Merpati memimpin Anda kepada posisi Anda. Kelahiran kembali Anda oleh baptisan Roh Kudus membawa Anda masuk dalam satu tubuh adalah untuk memposisikan Anda di mana posisi Anda di dalam tubuh tersebut. Amin. Dan di dalam tubuh itu Anda akan melakukan pekerjaan seperti yang Dia inginkan. Amin. Karena tidak semua pekerjaan dilakukan oleh tangan. Kadang-kala dilakukan oleh mulut, kadang-kala dilakukan oleh telinga. Karena Anda tidak melihat dengan telinga. Anda tidak mendengar dengan mata. Masing-masing punya fungsi di dalamnya. Masing-masing punya peran di dalamnya. Amin. Mengerti yang saya maksudkan? Dan siapa yang menempatkan semuanya itu? Roh Kudus. Jika Anda melihat siapa yang menjadikan tubuh yang fana ini? Dia. Amin. Dia sendiri yang menjadikan manusia. Dia sendiri yang tempatkan akan organ-organ tubuhnya dalam tubuh ini. Maka jika itu berlaku bagi yang natural, maka Tuhan yang sama berlaku untuk yang spiritual. Tuhan sendiri yang menjadikan tubuhnya mempelai wanita, maka Dia sendiri yang menempatkan adalah oleh Roh Kudus, sehingga Anda menempatkan posisi Anda di tempat yang sesungguhnya, dan di situ Anda punya pelayanan. Dan Brother Branham mengatakan setiap orang punya pelayanan, dan Anda bertanggung jawab atas pelayanan tersebut. Amin. Karena Anda pun harus bertanggung jawab suatu hari kelak atas talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Perumpamaan tentang talenta di kitab Matius, masih ingat? Anda harus melipat gandakan talenta yang Dia berikan oleh tuannya. Tapi ada yang malas, tidak mau melipat gandakan. Maka dia harus bertanggung jawab kepada tuannya. Inilah zamannya ketika Tuhan memiliki mempelai wanita.
dan hanya mempelai wanita yang melayani sang suaminya. Karena pernikahan anak domba telah tiba. Dan di dalam posisi Anda, maka di situ Anda akan bisa mengikuti ketukan dan irama sang komposer. Anda sedang dipimpin oleh sang dirijen. Roh Kudus sendiri, dirijen Anda, membawa pesan ini menjadi hidup di dalam diri Anda dan saya. Haleluya. Sehingga pelayanan ini bukan pelayanan satu manusia tunggal. Karena itu sudah selesai oleh Brother Branham. Inilah pelayanan umat Tuhan yang diurapi di akhir zaman. Inilah pelayanan tubuh yang diurapi di akhir zaman. Dan Anda harus mengambil bagian di dalam tubuh tersebut. Glory. Anda melayani di bawah pengaruh dari Roh Kudus, dari malaikat jemaat yang Tuhan tempatkan di setiap gereja lokal di mana Anda berada. Dan Anda melayani Tuhan di situ. Amin. Anda melayani Tuhan di situ. Anda tidak bisa melayani di tempat lain di luar daripada gereja lokal. Amin. Karena di luar gereja lokal tidak ada trustee dan nggak butuh trustee. Di luar gereja lokal tidak butuh diaken dan tidak ada diaken di sana. Ngerti yang saya maksudkan? Dan Anda harus ada di dalam penggembalaan gereja lokal karena di situ semua posisi ditempatkan. Anda diajar, Anda dipengaruhi dari mimbar oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus-Nya, dan Anda akan mengetahui di mana posisi Anda. Oh, sungguh sebuah pelayanan yang mulia di akhir zaman. Amin. Dan itulah pelayanan mempelai wanita di akhir zaman. Dan Roh Kudus memimpin mempelai wanitanya, Anda masing-masing untuk mengenali posisi Anda. Jadi ini bukan sekedar, saya percaya pesan, iblis pun percaya pesan. Amin. Iblis pun percaya pesan. Tapi dialah sang pencipta antikris. Karena antikris artinya lah anti firman. Dan Anda tidak perlu menolak pesan firman 100%. Anda cukup menolak sebagian firman, pesan di akhir zaman, Anda sudah antikris. Jadi Tuhan inginkan kita menghidupi keseluruhan firman. Sebab Anda tidak hidup di zaman Luther. Anda tidak hidup di zaman Wesley. Anda tidak hidup di zaman Pentakosta. Karena Luther, Wesley, Pentakosta memiliki sebagian firman. Tapi Anda hidup di zaman kegenapan firman. Mereka dulunya punya cermin kecil yang ditempelkan di pohon itu. Dan hanya bisa Anda lihat mata Anda sendiri. Anda mengerti yang saya maksudkan? Kemudian Anda tidak memiliki cermin yang lebih besar. Sehingga Anda hanya bisa melihat wajah Anda. Kalau Anda ingin melihat tubuh dan lainnya, Anda harus duduk. Amin. Tapi di zaman ini Anda punya cermin yang besar. Anda bisa melihat keseluruhan tubuh Anda. Ketika si anak itu dibawa ke rumah neneknya, dari dusun sana, belum pernah melihat cermin apapun. Amin. Haleluya. Bagi Anda yang baru mungkin belum pernah mendengar kisah-kisah ini, saya akan ceritakan supaya Anda tahu kenapa Nabi mengajarkan semuanya ini. Bukan sekedar sebuah ilustrasi biasa. Ini adalah bagian dari penyingkapan misteri di dalam kesederhanaan. Haleluya. Ketika si anak ini berjalan mengelilingi rumah si neneknya dan lain sebagainya, maka dia sampai ke anak tangga menuju ke lantai 2. Dan di anak tangga itu maka dia melihat sedikit demi sedikit sementara dia mendaki anak tangga. Amin. Anda sedang mendaki anak tangga piramida Anda. Naik sedikit demi sedikit, maka dia melihat, oh ada kepala di situ, ada tubuh di situ. Amin. Dan kemudian Anda melihat, anak itu melihat keseluruhan tubuhnya, tapi dia tidak kenal bahwa itulah dirinya sendiri. Dia pikir bahwa dia punya kawan yang baru. Dia melambaikan tangannya. Dan yang di cermin pun melambaikan tangannya. Dan dia menggelengkan kepalanya dan di cermin pun menggelengkan kepalanya. Dan setiap kali dia bergerak maka di cermin pun bergerak dengan cara yang sama. Maka lama-lama kesadaran datang. Karena Anda harus dihidupkan, dibangkitkan, dilepaskan dari spiritual amnesia oleh berkumandangnya pekikan Mama Raja Wali, oleh berkumandangnya ketujuh guru. Maka kemudian ketika si anak menyadari bahwa itulah dirinya sendiri, maka apa yang dia teriakkan? Mama, itu aku. Amen. Karena ini zamannya Anda melihat cermin yang besar. Ini zamannya kegenapan firman telah tiba. Ini zamannya mempelai wanita. Anda melihat gambar ini. Terlihat dari atas sampai ke bawah. Ini bukan zamannya Luther. Karena pembenaran membuka jalan bagi pengudusan.
Pengudusan membuka jalan bagi baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus membuka jalan bagi tampilnya kepenuhan firman. Amen. Maka Anda pun membuka jalan bagi tampilnya 144.000. Mempelai wanita harus pulang. Haleluya. Peran Anda bukan hanya meninggalkan dunia ini. Jika Anda merenungkan hal ini, peran Anda, posisi Anda di akhir zaman bukan hanya ingin meninggalkan dunia ini. Tapi peran Anda di sini juga, Anda tahu oleh penyingkapan misteri meterai yang ke-6, oleh meterai yang ke-7, bahwa mempelai wanita harus memiliki pelayan-pelayan. Dan oleh penyingkapan misteri, maka pelayan-pelayan ini adalah Yahudi, Israel. Maka Anda tahu bahwa Anda butuh mereka. Itulah sebabnya kehidupan Anda yang diubahkan adalah hal yang penting di akhir zaman. Pikiran Anda yang lama sudah harusnya berlalu. Anda harus lepas dari semua tradisi dan cara berpikir yang lama. Karena firman telah tiba. Matahari telah terbit. Dan matahari terbit menunjukkan bahwa gelap sudah lenyap. Kegelapan sudah berlalu. Karena terang telah datang. Bangkit dan bercahayalah. Sebab terangmu telah tiba. Amin. Terangmu. Bukan terangnya Luther, bukan terangnya Wesley, bukan terangnya Laodikia, Pentakosta, tapi terangmu. Bukan zaman Laodikia, tapi zaman mempelai wanita. Glory. Dan kenapa orang masih suka setengah gelap, setengah terang? Amin. Haleluya. Kenapa masih ada orang-orang yang menyembunyikan hidupnya? Karena masih menjadi misteri dan tidak ingin orang lain mengetahui. Di zaman ketika cermin yang besar telah dinyatakan, di zaman ketika dia sendiri telah turun dari surga, dia sendiri membuka kitab itu yang dulunya tertutup. Kenapa orang masih suka menyembunyikan misteri dalam hidupnya? Inilah zamannya penyingkapan misteri. Inilah zamannya pemanifestasian. It is time of manifestation. Inilah zamannya pemanifestasian. Semua yang adalah hati manusia akan dituai di akhir zaman. Dengan kata lain, tidak akan ada yang tersembunyi. Semua perpolitikan manusia akan terlihat nyata. Semua kebusukan akan sistem dunia akan terlihat nyata. Karena zamannya telah tiba. Elohim di dalam tubuh manusia. Dan Brother Branham mengatakan, seandainya Anda berada bersama dengan saya pada waktu saya memanggil orang-orang untuk didoakan. Amin. Maka ekspresi wajah orang tersebut sangat mengerikan dan berubah. Karena setan tahu dirinya di dalam orang tersebut hendak diekspos. Hendak dibuka. Sehingga dosanya akan terlihat di hadapan publik, di hadapan umum. Amin. Karena peristiwa Ananias dan Safira harus terulang kembali. Glory. Peristiwa Akan di kitab Yosua harus terulang kembali. Karena kitab Efesus paralel dengan kitab Yosua. Maka di zaman Omega hal itu harus ada. Tidak bisa tidak. Amin. Ini zamannya pemanifestasian. Dan Roh Kudus memimpin Anda untuk menggenapkan keseluruhan firman. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Tidak ada lagi yang tidak tersingkap. Ini zamannya setan sudah diekspos secara penuh. Ini zamannya ketika Kristus sudah menyatakan diri secara penuh. Amin. Sehingga Anda bisa bercermin di kaca besarnya Tuhan yang adalah firman Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah bereskah Tuhan? Maka Anda tinggal melihat di situ. Glory. Anda tinggal melihat di situ. Sudah bereskah saya Tuhan? Tapi jika firman Mesias, usia kandungan Anda semakin besar, maka otomatis Anda berubah. Anda akan bergerak dari pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus, dan Anda mencapai sosok manusia yang sempurna. Amin. Itulah janji Tuhan. Sehingga Anda akan semakin matang dan dewasa untuk memainkan alat musiknya dari sorga. Dan mengikuti irama sang dirijen. Mengikuti akan apa yang menjadi kemauan daripada sang komposer. Anda tidak memainkan sesuai dengan selera Anda. Aku maunya begini, tidak lagi. Menurut aku, tidak lagi. Semua adalah ya dan amin. Terikat kepada absolutku.
Apa kata dia? Mempelai wanita berkata, amin. Apakah aku mengerti atau tidak mengerti? Aku akan berkata, amin. Brother Branham mengatakan, selah firman dengan amin. Dan amin artinya setuju. Dan ini zaman yang terakhir ketika kepada malaikat jemaat dikatakan, inilah aku sang amin. Dan puji Tuhan di sini ada yang bernama amin. Glory. Brother, amin. Jadi Anda bisa melihat bahwa kita berada di masa ketika kesudahan telah tiba. Sang amin telah datang. Jadi kalau sang amin telah datang, semua perkataan firman harus amin. Mungkinkah mempelai wanita akan mengatakan, nanti ku pikir-pikir dulu. Ya, kita kan masih dalam proses. Aku pertimbangkan dulu. Ku uji dulu. No, sir. Tidak demikian. Sepanjang Anda tahu, malaikat jemaat berkata demikian, Nabi mengatakan demikian, Anda melihat di Alkitab, amin. Amin. Bukan seberapa banyak Anda mengerti, tetapi aminkan saja. Maka jika Anda amin, itu berarti Anda mendatangkan sang amin. Amin, Anda mendatangkan sang amin. Maka dia akan senang untuk menambah-nambahkan apa yang Anda butuhkan. Sehingga Anda tidak perlu kekurangan suatu apapun. Karena Yoel 2 sudah menjanjikan, di masa pemulihan, aku akan memulihkan. Di lantai pengirikanmu akan melimpah dengan gandum, minyak, dan anggur. Semua yang Anda butuhkan untuk pengangkatan tersedia di sini. Semua material yang dibutuhkan oleh perempuan Ahab untuk meninggalkan Jericho ada di rumahnya. Dan jaminannya lah pengintai Yosua. Jaminannya lah nabi di akhir zaman. Oleh sebuah pesan terang di waktu senja. Amen. Dan Anda aman di situ. Kita hanya sedang menantikan. Dan bukan hanya menantikan, mempersiapkan diri. Karena pengantin wanita telah mempersiapkan dirinya. Karena pesan terang di waktu senja adalah pesan persiapan kepulangan mempelai wanita. Berubah dimensi. Anda adalah 1 dari 1 juta. Glory. Oleh intelijen yang dari atas, dari tahta yang di sorga. Oleh intelijen yang paling tinggi pikiran Kristus, Anda dipilih, Anda dipanggil, Anda diurapi, Anda diposisikan. Apalagi yang kurang? Apa yang perlu saya lakukan, brother? Aminkan saja firman. Baptisan Roh Kudus membuat pengertian Anda menjadi jelas. Tapi ketika Anda memulai dengan sesuatu hal yang sifatnya penalaran, pertimbangan, amin tak akan pernah turun. Karena amin harus ketemu dengan amin. Karena firman melihat firman. Raja Wali melihat Raja Wali. Amin. Raja Wali mengenal, itulah bahasa Raja Wali. Sekalipun dia tidak pernah dididik untuk belajar bahasa Raja Wali. Karena tidak ada pelajaran bahasa Raja Wali di kandang ayam. Amin. Dia tidak butuh pendidikan Raja Wali. Sama halnya dengan anak-anak Anda terlahir di Humbang Hasundutan, di Dolok Sanggul. Anda nggak butuh mengajari dia bahasa Batak, otomatis dia bahasa Batak. Anda terlahir di Indonesia, Anda nggak butuh pelajaran bahasa Indonesia, Anda otomatis bahasa Indonesia. Jika Anda terlahir Raja Wali, ketika dia memekik untuk pertama kali, dan telinga anaknya itu mendengar pertama kali, amen, sesuatu yang di dalam, aku kenal bahasa itu. Glory, amen, haleluya. Dan Anda akan terus bertumbuh. Karena Anda harus belajar dari Mama Raja Wali Anda. Istilah-istilah yang baru. Bahasa yang baru. Anda tidak lagi menyanyi nyanyian kandang ayam. Tapi Anda menyanyi nyanyian Raja Wali. Dan untuk sementara waktu Anda memekikkan sedikit suara Anda dan berusaha untuk meniru suara kotek-kotek ayam. Tapi tiba waktunya bahasa Anda menjadi bersih dari semua kotek-kotek. Khotbah Anda bersih dari semua unsur denominasi dan penalaran manusia. Nyanyian Anda bersih dari semua unsur penulis lagu denominasi.
Anda memiliki yang baru, sebab yang baru telah tiba. Tapi tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Apa yang Tuhan sudah sediakan dulunya, Tuhan kembalikan lagi di masa restorasi, di masa penuaian, sehingga Anda bisa mengikuti irama barisan tersebut. Amin. Apa nyanyian tadi? Yerusalem. We are marching over to Jerusalem. Anda tidak sedang dengan ketukan dan irama Anda. Anda mengikuti ketukan dia. Anda mengikuti firman Tuhan, baris demi baris, paragraf demi paragraf, pemikiran demi pemikiran, halaman demi halaman, dari Kejadian sampai Wahyu. Haleluya! Anda harus menyelesaikan lagu itu. Dan tidak boleh ada yang putus di tengah jalan. Karena ketika terjadi sesuatu di tengah jalan, di dalam nyanyian pasti terdengar janggal. Tidak boleh ada yang suara sumbang di situ. Itu sebabnya Anda datang ke gereja untuk dilatih. Latihan badani terbatas, tapi latihan rohani tidak terbatas. Haleluya! Glory, Anda terus makan firman dan makan firman dan makan firman. Karena pelatihan di padang penggembalaan. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, dia di padang penggembalaan. Dan dia mendapatkan pengalaman mengalahkan singa dan beruang. Haleluya! Dan dia tetap Daud yang sama. Karakter Kristus di dalam dirinya. Seorang yang rendah hati. Haleluya. Seorang yang respek dan hormat kepada firman Tuhan. Amin. Dan kemudian ketika dia berada di medan laga, ketika pimpinan pastor Saul, bahkan pastornya sendiri, tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi tantangan Goliat. Amin. Semua diakennya, semua trustinya, semua bendaharanya, semua musisinya, semua pengerjanya. Amin. Karena Saul adalah pilihan manusia. Amin. Dan saya percaya pastor-pastor Anda di sinilah pilihan Tuhan. Amin. Sehingga ketika diperhadapkan dengan tantangan di zaman ini, Saul berkata, siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan menghadapi hadiah. Kalau saya mau bilang aja kamu takut. Amin. Bilang aja kamu takut. Terlalu banyak politisi, diplomasi. Ngerti? Ingat, karena gembala berjalan di depan. Ada dua jenis gembala di Timur Tengah. Dua-duanya disebut gembala. Tapi yang satu di depan, yang satu di belakang. Tapi gembala yang sejati, Brother Branham melihat berjalan di depan. Gembala yang palsu berjalan di belakang. Gembala yang satu menghalau ternak, tapi gembala yang satu memimpin domba. Maka pastor gembala harus tampil selalu di depan. Panglima bala tentara itu harus tampil berhadapan di depan untuk memimpin peperangan Yosua. Itulah sebabnya Yosua beroleh kemenangan. Karena sang panglima bala tentara Allah dari sorga telah turun. Meterai ke-7 telah turun. Wahyu 10 ayat 1 telah turun. Hadirkan Allah yang hari ini dalam hidupmu. Maka sakit penyakit akan lenyap. Kekhawatiran akan lenyap. Anda akan mampu menghadapi tantangan. Bahkan sekalipun maut Anda akan menembus. Dan Anda akan mampu berkata seperti Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai kubur, di mana kemenanganmu? Karena Anda sudah melihat di puncak yang ke-7. Dari Arizona masuk ke wilayah Meksiko. Dan ketika Anda melihat bahwa di sana ada kekekalan sedang terbentang. Di barat. Glory! Dan Anda melihat, Anda sudah melihat kekekalan di sana. Sehingga apa arti maut? Apa arti sakit penyakit? Apa arti tantangan? Problema. Anda terikat dengan Sang Absolut. Hadirkan Allah yang hari ini, maka Anda terikat untuk menang. Anda harus angkat Allah dari sejarah. Hadirkan dia hari ini. Karena dia Allah yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Glory! Dan dialah Sang Amin. Ini dia yang hari inilah Roh Kudus sendiri. Itu sebabnya Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Haleluya. Roh yang mampu membuat Anda makan setiap firman Tuhan.
Glory. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan bukan dikatakan mempelai wanita, the spirit and the bride bahasa Inggrisnya ya. Roh dan mempelai wanita. Roh dan mempelai wanita. Bukan mempelai wanita dan roh. Roh di dalam gembala. Roh yang adalah gembala kita, dia akan memimpin kita. Itulah sebabnya, karena Saul adalah pilihan manusia, maka dia gentar. Tapi Daud adalah pilihan Allah. Amin. Daud adalah pilihan Allah. Dia adalah pastor Daud. Glory. Dan waktu itu dia belum punya bala tentara. Pada waktu itu dia belum punya pasukan. Dia masih sendirian. Maka dia berhadapan dengan Goliat. Dan ia ingat pengalaman dia dengan Tuhan di padang penggembalaan. Tuhan yang membuat dia mengalahkan singa dan beruang. Tuhan yang membuat dia mampu untuk menyelamatkan domba di dalam pelayanan penebusan. Karena hanya domba yang bisa ditebus. Haleluya. Maka dia berhadapan dengan Goliat dan dia melihat akan apa yang sudah dialami. Faith by experience. Iman oleh pengalaman. Ketika Brother Branham pertama kali berdoa di hadapan orang-orang sesudah keluar dari dalam goa tahun 1946. Amin. Untuk yang pertama, yang kedua, dia masih agak sedikit ragu. Sembuh gak orang ini? Sembuh gak orang ini? Tapi ketika pengalaman berjalan, 1, 2, 3, semua keraguan dan tanda tanya lenyap. Anda butuh pengalaman di dalam Tuhan untuk membuat semua keraguan dan kebimbangan Anda lenyap. Dan Daud tampil di hadapan manusia raksasa ini tanpa keraguan sedikit pun. Karena dia punya pengalaman dengan Allahnya. Amin. Dan Anda tahu kisahnya. Dia mengalahkan Goliat. Karena Daud terikat dengan Sang Absolut. Haleluya. Dan yang berikutnya Daud menjadi raja. Dan ketika tantangan berlangsung, Tuhan sudah tempatkan orang-orangnya di sekeliling dia. Dan lihat Pastor Saul, lihat Pastor Daud. Amen. Lihat kualitas kedua manusia ini. Yang satu pilihan manusia karena ganteng, karena tampan, karena berwibawa, berkarisma. Bahunya lebih tinggi dari Israel yang lain. Rambutnya bersikal lebat. Ya kan? Tapi lihat orang-orang di sekeliling dia. Bahkan anaknya sendiri pun harus menentang perintah dia. Ketika Saul mengatakan, jangan ada yang makan sebelum mengalahkan, sebelum selesai perang. Tapi tentara Saul sudah kelelahan. Dan di hutan itu mereka melihat madu. Tapi mereka takut karena perintah Saul. Tapi anak Saul, makan aja. Amin. Madu pun dimakan. Dan setelah dimakan, mata mereka terang benderang. Dan peperangan berlanjut dan diselesaikan. Bahkan Panglima Abner pun harus mengakui bahwa Daud yang benar. Lihat orang-orang di sekeliling Saul. Pilihan manusia tidak memiliki kualitas dan kaliber surgawi. Tapi walaupun mereka berpendidikan, mereka orang-orang yang terlatih, tapi gak cukup terlatih untuk mengalahkan Goliat dan Filistin. Dan lihat Daud, ketika dia menjadi raja, siapa yang di sekeliling dia? Orang-orang yang terbuang, tertolak, dihina. Orang-orang bangsa kafir, Triwira Daud, tapi prajurit yang perkasa. Oh, glory! Mereka berada di bawah pelayanan manusia Allah yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga ketika Daud berkata, ketika dia di dalam penolakannya, memandang dari bukit sana, mengingat akan masa lalu dia, ketika domba-dombanya meminum dari sumur yang ada di Bethlehem, maka dia berkata, seandainya aku bisa minum dari air perigi itu. Dan keinginan Daud yang kecil ditangkap oleh 3 Triwira Daud. Amin. Dan kemudian mereka mengambil keputusan. Itu adalah keinginan raja. Dia tidak memberikan perintah, tapi itu keinginan raja. Kita harus genapkan keinginan raja. Mengerti yang saya maksudkan? Haleluya. Keinginan raja, keinginan Kristus adalah perintah bagi orang-orangnya. Ada prajurit di sini, tahu membedakan namanya perintah dan keinginan. Tapi bagi mempelai wanita, amin, keinginan sudah cukup bahwa itu adalah perintah.
Maka mereka berjalan selama sekian mil jaraknya dan menembus kepungan Filistin. Memiliki hati yang sama seperti pemimpinnya. Keberanian yang sama seperti pemimpinnya. Mereka orang-orang yang confidence terhadap kepemimpinan pastornya. Amin. Haleluya. Mereka orang-orang yang membackup dan mensupport pastornya. Perhatikan jemaat kepada pastor Anda masing-masing. Amin. Jangan Anda pikir, saya pesan. Hei, pesan adalah keseluruhan. Anda tidak bisa melewatkan yang ini, kemudian mengambil yang ini, sedikit lagi mengkhamirkan seluruh adonan. Anda sudah berada di cermin yang besar. Maka lihat Triwira Daud menembus kepungan Filistin dan berperang dengan keahlian mereka masing-masing. Satu orang mengalahkan 800, satu orang mengalahkan ratusan Filistin. Oh, haleluya. Lihat jenis manusia yang berkualitas di sekeliling pastor Daud pilihan Tuhan. Amin. Dan kemudian mereka mengambil air di dalam kendi kulit tersebut. Yang dua melindungi saudaranya yang sedang melakukan tugasnya. Demikianlah jemaat Allah yang terlatih di dalam gereja lokal. Karena ini yang diinginkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa Anda ke posisi Anda masing-masing. Maka Anda harus melindungi saudara dan saudarimu. Anda sedang melindungi karunia yang sedang bekerja. Anda bukan sedang bersaing dengan karunia-karunia yang lain. Tidak ada kompetisi dalam tubuh Kristus. Anda bisa bayangkan tangan berkompetisi dengan kaki? Anda bisa bayangkan telinga mau kompetisi dengan mulut? Kayaknya kamu aja yang terus ngomong. Akulah kadang-kadang boleh ngomong. Amin. Kok kamu aja yang terus enak dengar? Aku yang capek ngomong terus. Tidak ada komplain ketika Anda berada pada posisi Anda. Tidak ada sungut-sungut ketika Anda berada pada posisi Anda. Haleluya. Anda mengerjakan sebagai satu tim yang sama untuk menggenapkan keinginan sang raja. Dan Anda dilawat Raja Theophany Yesus di akhir zaman. Haleluya. Dan Tuhan berikan visi kepada nabi, Tuhan berikan visi kepada malaikat jemaat, adalah untuk menghasilkan sebuah gereja tanpa cacat celah, sebuah gereja tanpa dosa. Brother Branham mengatakan, saya ingin melihat masuk ke dalam gereja dan tidak ada dosa di situ, sehingga peristiwa Ananias dan Safira akan terulang kembali. Anda menginginkan itu, jemaat? Support pastor Anda, doakan manusianya Allah, maka Anda akan melihat manifestasi itu akan berlangsung. Dan itu bukan kuat gagah manusia, itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Dan ketika saudara yang sedang mengambil air dan masuk dalam kendi, maka keduanya melindungi karunia itu, melindungi penugasan itu. Dan setelah selesai, maka ketiganya menembus kembali kepungan Filistin. 200 juta roh jahat berkentayangan di seluruh dunia. Haleluya. Mereka sedang mengganggu pelayanan masing-masing, sehingga kamu capek, kamu nggak bisa, oh kamu amin. Tapi Anda melindungi, kamu bisa brother, kamu bisa sister. Aku berdoa untukmu, aku berdoa untukmu. Amin. Sesuatu yang tidak mungkin Anda lakukan, tiba-tiba ada kekuatan supranatural. Oh, glory. Itu datang dari Dia yang supranatural. Karena Anda menjadi satu kesatuan yang manis di dalam Tuhan. Maka sampailah mereka ke hadapan sang raja Daud. Dan lihat pastor pilihan Tuhan. Apakah dia meminum air dari kendi itu? Kendilah bicara tentang tubuh manusia, kulit. Jemaat, orang-orang ini sudah mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk memuaskan dahagaku. Aku tidak layak untuk menerima ini. Maka dia curahkan air itu ke atas tanah. Dan Daud mempersembahkan korban. Korban curahan bagi Tuhan. Amen. Pastor tidak akan melakukan sesuatu yang akan membuat Anda seperti budak, tukang suruh-suruh, dan tidak menghargai kerja keras Anda. Amen. Karena pastor, Anda melakukan bukan untuk pastor, Anda melakukan untuk pastor yang di atas, gembala yang agung. Karena pastor pun juga mengerjakan tugasnya bagi sang gembala yang agung. Dan kita semua di sini sebagai satu kesatuan tubuh yang sama. Haleluya. Kita inginkan gereja lokal solid, gereja lokal pangkatan solid, di sini solid, di semua negeri solid.
maka Anda melihat kesatuan yang komplit di seluruh Indonesia. Bersama dengan Australia, amin. Bersama dengan Zimbabwe, bersama dengan seluruh gereja lokal dari seluruh dunia, memanifestasikan tampilnya mempelai wanita di akhir zaman. Hanya untuk menyenangkan dan menggenapkan keinginan sang raja. Hanya Roh Kudus yang mampu mengerjakan itu. Tidak ada kekuatan kita bisa melakukan semuanya itu. Haleluya. Roh dan mempelai wanita berkata, marilah. Sehingga semuanya diberikan secara cuma-cuma. Bukan mempelai wanita dan roh, tapi roh dan mempelai wanita. Dia yang harus pertama lebih dahulu. Dan roh dan mempelai wanita dan nabi mengucapkan yang sama. Amin. Haleluya. Dan saya pikir saya akan akhiri sampai di sini. Dan saya memberikan kesempatan pada Mike besok akan melayani dengan lebih lagi, dan kita punya fellowship yang lebih panjang di sini. Haleluya. Dan sebelum menutup, belum. Saya hanya punya catatan kecil di sini. Lebih bagus saya baca aja sebentar. Glory. Amen. Banyak hal yang harus dilakukan oleh mempelai wanita, amin. Penugasan demi penugasan. Anda harus sampai menjadi sosok manusia sempurna. Anda harus menjadi the masterpiece karya agung. Anda harus menjadi manifestasi penebus kaum kerabat. Amin. Dan Anda tidak bisa menjadi penebus kaum kerabat jika Anda belum mengenal penebus kaum kerabat Anda. Itulah sebabnya dia harus turun di tahun 1963. Awan supranatural. Amin. Penebus kaum kerabat. Ketujuh malaikat menyatakan dirinya di angkasa sana di Arizona. Penebus kaum kerabat dinyatakan. Dan memenuhi Anda dengan Roh Kudusnya. Dan menjadikan Anda penebus-penebus kaum kerabat. Bagi saudara dan saudarimu yang masih terhilang di luar sana. Abraham menyelamatkan Lot. Abraham menjadi penebus kerabat. Amin. Dan untuk menjadi penebus kaum kerabat, Anda harus kaya. Karena Anda harus membayar semua hutang saudaramu. Amin. Anda harus kaya. Anda harus kaya dengan pengenalan akan Kristus. Anda harus kaya dengan pengetahuan surgawi. Anda harus kaya dengan pewahyuan ilahi. Dia yang kaya telah turun. Itu sebabnya dia bisa menjadi penebus kaum kerabat kita. Boas adalah manusia yang kaya sehingga dia bisa menebus kembali miliknya Naomi dan mendapatkan Ruth di situ. Amin. Maka prinsip yang sama Anda harus lewati ini dan Anda harus jalani. Anda harus tahu bahwa Anda kaya atau miskin secara spiritual. Terlalu mudah untuk memberikan statement, kita adalah penebus kaum kerabat. Anda harus kaya dulu. Dan kalau Anda kaya, tunjukkan uang Anda. Nih. Nih bukunya, rekeningku, saldonya sekian. Karena kalau saya mau pergi ke Australia, harus ada jaminan di saldo sekian puluh juta rupiah. Wah, saya nggak katakan saya kaya. Karena kadang-kadang pinjamnya itu. Hanya untuk supaya visa muncul. Amin. Setelah visa dikembalikan juga uangnya. Amin. Karena itulah salah satu persyaratan di kedutaan. Tapi yang ini adalah miliknya sendiri. Kekayaan dia sendiri. Sehingga ketika melihat saudaranya di tahun yang telah ditetapkan, pembebasan berlangsung. Berapa hutangmu? Sekian. Nah, selesaikan semuanya. Maka dia memulihkan kembali saudaranya. Oh, glory. Anda harus punya sesuatu di kantong Anda sebelum Anda memberi sesuatu kepada orang lain. Sehingga Anda tidak akan berkata, sebenarnya aku mau bantu kamu. Aduh, kasihan sekali kamu. Sebenarnya aku mau bantu tapi gimana lah, nggak ada kantong kosong. Brother. Anda harus punya cukup amunisi di dalam. Sehingga statement Anda bukan hanya slogan. Statement Anda adalah tindakan. Amin. Dan ketika Anda mempelai wanita mengenal penebusnya, maka semua orang menempelkan akan foto ini di rumahnya masing-masing. Amin. Tetapi foto ini bukan sekedar foto awan supranatural. Karena 2 tahun kemudian, Brother Branham mengatakan, Anda harus melihat foto itu dari sudut yang benar. Dan dibutuhkan pewahyuan dari Allah untuk melihat foto itu dari sudut yang benar.
apakah Anda berpikir bahwa ketika foto ini sebelumnya begini, kemudian sekarang begini, wah, aku sudah kenal penebusku. Pewahyuan, bukan mata jasmani. Orang percaya berjalan bukan oleh yang dilihat, tapi oleh yang tidak dilihat. Ini memutar foto, melihat dari sudut yang benar, bukan sekedar mata, wah udah pas fotonya. Ketika Anda gantungan di gambar, oh miring nggak pas. Bukan itu yang dimaksudkan. Pewahyuan. Jadi nggak cukup hanya memberikan statement, saya percaya pesan, saya mempelai wanita. Anda harus melihat foto itu dari sudut yang benar oleh pewahyuan Allah. Dan Tuhan memberkati Anda semuanya. Musisi. Haleluya. Glory Jesus. Amen. Mari kita naikkan pujian kita. Musisi bisa menolong.